Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haini Rizky dari kelas 2 SIA. Pada mata kuliah pemrograman framework pertemuan 14 kali ini, saya akan menampilkan hasil finalisasi dari proyek Bina Desa saya dengan poin bantuan sosial dan juga penerima manfaat. Ini saya sudah memenuhi beberapa poin dari finalisasi Project Bina Desa ini. Jadi yang poin pertama itu untuk menampilkan logo pada web ini, saya udah menampilkan logo di bagian navbarnya ini udah terdapat logo saya, di bagian card sini sudah dapat logo, dan di sini juga ada logo kecil gitu. Dan ketika kita login juga terdapat logo di bagian cardnya ini. Di sini saya simpan logonya di bagian assets guys di folder image. Ini si bantusnya, dan saya letakkan di file main.blad juga untuk bagian logo. Jadi ini logonya ada di sini dan juga ada di bagian navbar dan juga cardnya, dan ada di footer. Itu untuk logo. Kemudian yang kedua itu saya juga poin kedua itu ada data dummy pada tabel-tabel saya itu sebanyak 30 hingga 100. Ini saya sudah buat sekitar 100 data. Ini saya harus login dulu. Program bantuan. Nah, ini sudah saya menampilkan banyak data, sekitar 100-an data gitu. Ini udah ada data-data yang saya inputkan sesuai dengan bantuan pendidikan, kemudian ada bantuan kesehatan, bantuan rumah layak huni itu berupa PDF di dalamnya, kemudian ada bantuan pendidikan, kesehatan, sembako, lansia, dan juga bantuan lainnya. Begitu juga ini data-data selanjutnya. Ini saya udah memasukin 20 file ini. Nah, ini perbedaan antara ketika saya mengupload file dengan yang saya tidak mengupload file. Jadi di sini saya udah beri keterangan juga yang belum upload, dan terdapat juga kayak perbedaannya dari foto yang belum tertampil. Itu datanya udah saya buat 30 hingga 100, baik itu di bagian program bantuan, data warga. Nah, ini udah ada sekitar 100 data juga. Untuk data user ini juga sama, pendaftar bantuannya. Ini pendaftar bantuannya juga ada sekitar 100-an data. Dari penyaluran bantuan juga ada sekitar 100 data. Itu untuk bagian data dummy 30 hingga 100 data di situ. Pokoknya udah ada data-datanya 20 yang saya masukkan. Tertampil menggunakan gambar ataupun filenya. Kemudian itu di foto itu juga terdapat yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, ada pun perbedaan yang ketika saya upload dengan yang tidak. Jadi kalau saya upload itu ada seperti ini, kayak ada media-medianya, dan juga ada kayak semacam card kecil di ujung fotonya itu ada media, dan juga kalau misalnya nggak ada itu seperti ini. Ini seperti ini. Jadi belum upload gitu. Kalau itu perbedaannya. Kalau untuk di riwayat penyaluran saya buatnya seperti ini, kayak belum ada bukti, dan juga ada bukti gitu. Kemudian untuk ada poin untuk menampilkan slideshow. Nah, untuk slideshow ini saya nampilkannya di bagian about. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu saya
udah menampilkan slideshow, jadi otomatis bisa kita klik juga, bisa juga kita biarin dia otomatis mengslide sendiri. Kemudian itu ada juga poin untuk mencari stok gambar. Saya cari stok gambarnya ada dari Google dan juga ada dari Pexels. Itu udah saya ambil. Ini ada beberapa dari Google, dan kalau untuk Pexels saya ngambil untuk di bagian profilnya tadi. Di bagian profil ini coba kita lihat ya. Di bagian Pexels. Nih, gambar yang ini saya ngambil dari Pexels. Nah, kemudian untuk saya login lagi. Nah, saya juga sudah membuat halaman detail, jadi saya akan menampilkan, saya akan perlihatkan halaman detail yang menampilkan informasi sesuai topik. Nah, untuk program bantuan itu saya buat halaman detailnya seperti ini. Nah, ini halaman detailnya. Jadi ada informasi singkat dari tentang detail program bantuan ini. Ada nama program, kode, tahun, dan juga anggarannya. Nah, begitu juga ada deskripsinya. Nah, ini untuk filenya. Kemudian kalau di pendaftar bantuan, buka detailnya. Nah, ini ada bantuan peralatan sekolah, program bantuannya. Ini informasi singkat juga. Ini ketika diklik juga bisa menampilkan filenya apa. Untuk penerima bantuan ini tidak menggunakan detail, sesuai dengan tabel. Nah, untuk riwayat penyaluran, nah ini ada upload filenya banyak. Ini ada informasi singkatnya, ada program bantuannya apa, penerimanya siapa, tahap keberapa dia, tanggal penyalurannya, hingga ke nilai bantuannya berapa. Gitu. Itu untuk bagian detail, serta di bagian detailnya itu terdapat informasi sesuai isi tabel, sesuai tabelnya. Nah, kemudian juga saya sudah membuat footer. Ini ya footernya. Footer saya akan. Nah, ini untuk footernya. Footer saya itu ada terdapat logo kecil di situ. Kemudian ada kayak penjelasan singkat tentang sistemnya. Kemudian ini ada kayak berandanya. Ini nanti mengarah ke halaman beranda saya. Kemudian ada tentang ininya. Nah, itu gitu. Kemudian ada layanan. Ini layanan Bina Desanya. Nah, di footer itu saya letak seperti itu. Bagian footernya saya letak di kode yang down footer. Nah, ini untuk si kode-kode footernya. Nah, itu untuk kode footer. Nah, itu untuk footernya. Oke. Itu untuk si bagian stylenya, footernya itu udah. Nah, ini isi footernya. Ada
ada yang seperti tadi ada sistem informasinya, kemudian ada root yang mengarah kalau ketika klik. Nah, ada kayak gini. Itu di bagian footer. Kemudian juga itu footernya saya letak di semua bagian, jadi pasti ada footer seperti di bawah ini. Nah, oke, udah footer. Kemudian saya juga menampilkan bagian identitas pengembang. Jadi identitas pengembang ini saya letak di bagian sini. Nah, di sini ada developer. Ketika saya klik developer, nah ini developernya saya sendiri. Kemudian saya kayak membuat kayak penjelasan singkat gitu tentang webnya. Kemudian ini ketika saya buka LinkedIn-nya akan mengarah ke LinkedIn saya sendiri. Nah, ini LinkedIn saya sendiri. Kemudian ketika saya buka ini Instagram juga sama, mengarah ke Instagram saya sendiri. Nah, ini nama Instagram saya. Oke, itu kemudian ini saya sudah menerapkan sesuai yang diminta, menerapkan ikon-ikon LinkedIn-nya, GitHub-nya, dan Instagram, dan juga si emailnya. Nah, kemudian untuk si tampilan guest itu harus menerapkan navbar about ataupun layanan. Jadi about ataupun tentang. Jadi di situ ada deskripsi tentang website ini. Nah, ini ada websitenya tentang apa saya buat. Kemudian ada misinya, kolaborasi, respons, dan visinya. Oke. Baik, sekian saja penjelasan tentang pertemuan 14 hasil dari finalisasi proyek Binanisa saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.